Nah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah diwujudkannya Nabi Muhammad SAW yang insya Allah beliaulah pemberi syafaat kepada kita di hari kita yang tidak pernah tahu kengerian seperti itu, dan kita tidak pernah tahu mau minta tolong ke siapa selain kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di lanjutan dari Dia Ulami ini, di Mahallul Qiyam, guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah wa ra'ah, ya. Jadi bukan guru saya saja karena saya pernah mondok di sana, bukan, tapi guru kita semua. Alhamdulillah, semoga kita diakoni santri dunia akhirat, ya. Jadi dulu saya pernah mengatakan guru saya dinasihati satu orang yang lebih senior, jangan bilang gurumu. Nah, terus itu gak oleh dadi gurune wong liya. Nah, tidak, insya Allah Habib Umar ini guru kita semua, baik yang hadir di sini ataupun yang mengikuti lewat streaming, guru kita semua. Amin ya rabbal. Dikatakan oleh beliau di dalam Mahallul Qiyam ini, anta fil hasyri maladun laka kullul khalqi tafza' wa yunadu ma tarama qadaha min haulin afdha, ya. Anta fil hasyri, engkau wahai Rasul, anta, engkau ya Nabi, fil hasyri, nanti di hari kebangkitan, maladun, maladun itu tempatnya berlindung, ya, tempatnya berlindung, laka, ya, kullul khalqi tafza', kepadamulah nanti semua makhluk ini akan minta pertolongan. Bahkan dikatakan oleh Habib Umar juga di dalam salah satu ceramah beliau, para nabi pun itu minta tolong ke Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau-beliau ini sudah diberi keistimewaan seperti itu oleh Allah. Tapi mereka tahu, para nabi itu tahu, para rasul itu tahu, yang paling punya gawe pada hari yang sangat menegangkan itu, yang diberi izin untuk bisa berbuat banyak, yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga para nabi pun itu pengen mendekat kepada Nabi Muhammad, padahal beliau-beliau memiliki makom yang luar biasa. Lah apalagi yang kita ini, ya, surga nunut neraka gak katut. Ya, kalau laulan Nabi Muhammad SAW kita tidak tahu mau kemana. Tapi karena Rasul punya rahmat yang luas, punya kasih sayang yang sangat besar, makanya kita itu berlindung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai pengarang Burdah, beliau mengatakan, saya punya satu hal yang tak jaminkan ke Nabi Muhammad. Beliau tidak berani mengatakan sholat saya, puasa saya, tidak. Beliau mengatakan apa? Bitasmiyati, dengan nama saya. Nama saya podo, saya berharap nama saya sama ini, nanti saya bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mengatakan karena saya ngarang Burdah, karena saya ngarang ini, karena nyusun ini, muji Rasul, tidak. Beliau mengatakan jaminanku nang Nabi Muhammad itu ya paling tidak nama saya sama. Saya tidak berani ke Nabi Muhammad mengajukan ibadah saya, tidak pantas. Tapi paling tidak ya saya ini namanya sama ya Rasul, tulungan saya ini, sampai seperti itu. Nah, kita ini insya Allah menjadi orang yang ditolong oleh Nabi Muhammad. Kalau tidak ditolong Rasul, ya Pak, ben seroben, ya, asap-sap tak karu-karuan. Wa yunaduna taro maqaddaha min haulin afdha, ya, dan mereka melihat, memanggil dengan penuh harapan. Wa yunaduna, memanggil dengan penuh harapan, memanggil kepada Nabi Muhammad SAW, karena sudah melihat kegentingan qaddaha min haulin afdha, melihat rintangan, hambatan, mahsyar, pertanggungjawaban, timbangan, malaikat, panas, satu jengkal dari kepala, kehidupan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, kemudian semua terlihat. Nah, itulah waktunya kita lagi butuh-butuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah di Bukhari, di akhir Tajridul Bukhari, kalau di kitab Tajridul Bukhari, hadits yang terakhir panjang sekali. Para sahabat, para umat nanti akan lari ke Nabi Adam, minta tolong, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami yang pertama. Nabi Adam mengatakan, jangan minta tolong sama saya. Nafsi, saya tak mikiri diri saya sendiri. Dulu saya ini turun ke bumi dan saya pernah melanggar aturannya Allah.
Tidak berani saya mintakan kepada Allah. Mintalah kepada Nabi Nuh. Berangkat rombongan ke Nabi Nuh. Minta tolong Nabi Nuh. Engkau Abul Bashar Ats-Tsani, ayahnya manusia yang kedua. Tolonglah kami supaya kami bisa selamat. Nabi Nuh mengatakan, saya malu sama Allah. Hampir 1000 tahun dakwah dan banyak yang tidak nurut sama saya. Kalau mau minta tolonglah ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak pantas. Dulu saya ini pernah berbohong, padahal bukan bohong hitungannya. Ya, tidak ada nabi bohong itu teman-teman. Cuma Nabi Ibrahim mengatakan ketika diajak untuk selamatan desa kampungnya Namrud, ayo selamatan penyembahan kepada berhala. Beliau mengatakan saya kurang fit. Maksudnya kurang fit bukan badannya, kurang fit hatinya karena marah orang tidak mau menyembah ke Gusti. Jadi bukan ada, kau no nabi atau rasul atau wali ngomong OTW tapi durung budal itu tidak ada. Tidak ada nabi dan mereka itu yang berdusta. Tapi bagi beliau itu bohong. Padahal tidak bohong. Bagi beliau itu sudah gak benar aku. Padahal itulah awal dakwah beliau yang semakin luar biasa. Tapi bagi mereka itu begitu, saya tidak berani mau minta ke Gusti Allah. Minta ke Nabi Musa aja. Nabi Musa didatangi, saya dulu pernah mukul orang. Kata Nabi Musa, tidak sengaja, gak nemen, tapi mati karena saking kuatnya Nabi Musa. Saya tidak berani minta kepada Allah. Coba kamu minta ke Nabi Isa. Nabi Isa didatangi, waduh jangan minta sama saya. Saya minta tolong, jangan minta tolong sama saya. Saya ini mau mikir diri saya sendiri. Saya dulu itu ngejak orang nyembah Allah. Saya ini katanya anak Tuhan. Saya malu sama Allah. Coba kamu minta kepada Nabi Muhammad. Ya. Begitu datang ke Rasulullah SAW dengan ketegangan yang luar biasa, itulah Rasul mengatakan, analah, saya punya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan khawatir, akan saya atur, akan saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketegangan haulin afdha, sudah semakin tegang, ketemu yang bisa nolong. Nah, semoga kita termasuk yang tertolong di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita membahas pelan-pelan dari makna Mutiya Ulami ini membuat kita semakin istiqomah membacanya dan juga merasuk lebih ke amal kita sehari-hari.